SK itu adalah bagian suatu keputusan hukum. Keputusan hukum yang menetapkan sesuatu. Manakala keputusan hukum terhadap penetapan sesuatu dengan dasar yang salah atau dasar yang dengan kebohongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why? Sahabat sekalian, ketemu lagi di acara Obrolan Rakyat. Dan di Obrolan Rakyat kali ini kita berada di rumah anggota DPRD Kota Bengkulu, Bang Aryono Gumai. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditemani oleh rekan saya, host Bung Ferry Pandalis. Ferry Pandalis Eskom. Jadi kita bersama Bang Aryono Gumai. Beliau ini sebagai Ketua Fraksi P3 DPRD Kota Bengkulu. Sebagai anggota DPR yang dikenal kritis dalam mengawal kebijakan pemerintah. Jadi terima kasih Bang Haji Aryono Gumai SSTP, alumni IPDN. Nah, malam hari ini Bang, kita akan membahas berkaitan dengan polemik terjadi pemberhentian Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Pak Khairul Arifin, yang kemudian dalam konsideran itu mengundurkan diri, konsideran SK, tapi ternyata faktanya dia tidak mengundurkan diri. Nah, artinya ini, Bung Ferry, Bapak Wali Kota Bengkulu bohong lagi. Apa kebohongan sebelum-sebelumnya, ya bisa saya pertanggungjawabkan. Nah, artinya kalau kemudian dikatakan mengundurkan diri, ternyata beliau tidak mengundurkan diri, ini kan sangat naif sekali. Nah, Abang sebagai anggota DPR, apa tanggapannya Bang melihat fakta ini, Bang? Pertama, begitu melihat adanya SK pemberhentian tersebut, karena kita di Komisi 1 membidangi kesehatan dan kepegawaian, kami juga langsung melakukan cross-check terkait SK tersebut. Dan dari hasil penelusuran dan melakukan sidak ke BKPP, kami menemukan beberapa kejanggalan. Pertama, di dalam SK itu disebutkan salah satu konsiderannya adalah mengundurkan diri. Tetapi sampai dengan saat ini tidak ada surat pengunduran diri yang pernah ditandatangani oleh yang bersangkutan. Kemudian kita melihat tidak ada atau belum dilaksanakannya evaluasi. Sedangkan untuk Eselon 2 CPT tersebut berdasarkan PP 11 tahun 2017 itu untuk melakukan pemberhentian ke Eselon 2 itu harus melalui tahap-tahapan. Pertama, evaluasi itu boleh dilaksanakan setelah 1 tahun menjabat. Oh, satu tahun ya. Menjabat. Ini baru 3 bulan. Ini baru 3 bulan. Kemudian evaluasi itu juga tidak serta-merta langsung memberhentikan. Setelah evaluasi 1 tahun, dikasih waktu 6 bulan untuk perbaikan. Kemudian evaluasi kembali 6 bulan berikutnya. Nah, bisa dilakukan pemberhentian di bawah 1 tahun dengan evaluasi jika yang bersangkutan itu melakukan hal-hal yang fatal. Pertama, adanya melakukan unsur pidana. Kemudian adanya penjatuhan hukuman disiplin. Nah, di sini kami tidak melihat beliau tidak pernah dijatuhkan hukuman pidana. Dan tidak ada sanksi disiplin yang dikeluarkan oleh BKPP terhadap yang bersangkutan. Artinya tidak ada sesuatu hal yang mendesak sehingga beliau harus diberhentikan tanpa evaluasi. Maka kami mempertanyakan terkait hal itu. Dan ini dibenarkan oleh Kepala BKPP bahwasanya memang evaluasi belum dilakukan. Nah, jadi kami dari Dewan selaku pengawas, kebijakan ini kami anggap salah atau unprosedur. Dari sisi prosedural saja salah. Maka kita meminta dan mendorong kepada pemerintah kota untuk mengembalikan jabatan yang bersangkutan. Setelah boleh dilakukan pergantian atau rotasi dan mutasi, manakala sudah melakukan tahapan-tahapan. Salah satunya adalah evaluasi. Kemudian ada juga kejanggalan kita dalam melihat SK tersebut. SK tersebut menyebutkan memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan Kepala Dinas Kota, Kesehatan Kota, kemudian ditempatkan atau dikembalikan ke Kabupaten Rejang Lebong. Dan ini menurut saya
di luar kewenangan wali kota. Di gitu luar ya? kewenangan wali kota. Memberhentikan kepala dinas yang notabene-nya kepegawaiannya sudah di kota, mengembalikan ke Rejang Lebong, itu bukan kewenangannya wali kota. Iya. Kemudian Itu melampaui kewenangan. melampaui kewenangan. Yang lebih kita khawatirkan adalah status kepegawaian yang bersangkutan, Pak Kepala Dinas, Pak Hairul. Pertama, di Rejang Lebong dia sudah tidak tercatat, di kota sudah dipindahkan ke sana. Artinya statusnya menggantung. Nah, menggantung ini ada resikonya. Pertama, di dalam undang-undang kepegawaian, manakala dia tidak masuk kerja dalam 3 bulan berturut-turut, maka beliau akan diberhentikan. Nah, sedangkan beliau bagaimana mau melakukan pekerjaan kalau kantornya tidak jelas, status tidak tahu. Nah, di Curup tidak ada, kalau mau absen, di kota sudah tidak bisa. Betul. Nah, jadi saya pikir ini memang perlu diluruskan. Dan ini kita mendorong kepada Pak Hairul Arifin untuk melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya. Upaya hukum. Terhadap kasus ini. Terhadap kasus ini. Dan saya dapat informasi sudah terdaftarnya gugatan yang bersangkutan Pak Hairul di Petun Bengkulu. Di Petun Bengkulu. Beliau menggugat terkait mutasi yang dianggap unprosedural dan membantah adanya surat pengunduran diri seperti yang disampaikan di konsideran dalam SK. Nah, maka beliau meminta kepada Tun untuk membatalkan SK tersebut dan mengembalikan beliau ke jabatan semula. Dan kita juga menerima laporan dan informasi bahwasanya surat permohonan kepada KSN juga sudah dilayangkan. Mungkin dalam waktu dekat juga Tun akan bersidang dan KSN juga mulai melakukan evaluasi di Pemda Kota. Ya, artinya upaya-upaya itu kan kita apresiasi agar kemudian kepala daerah ini, Bang, tidak sembarangan. Benar. Bahasa kita itu tidak sekendak perut dalam melakukan proses mutasi itu. Apalagi mungkin sebelum ke Bung Peri, biar masyarakat tahu bahwa konsideran itu menyebutkan bahwa untuk memenuhi permohonan mengundurkan diri dari jabatan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam jalur 2 daftar lampiran keputusan ini dari jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Artinya kan betul-betul itu disebutkan mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri, artinya kan Bang, karir dia ke depan itu ibaratnya orang ini tidak amanah. Benar kira-kira Bang. Artinya kan ini kan menyulitkan dia juga kan Bang? Benar. Jadi akan menjadi pertimbangan manakala beliau nanti kalau memang mengundurkan diri, menjadi pertimbangan manakala beliau akan mengikuti seleksi terbuka di JPT. Karena beliau ini basicnya adalah dokter, tidaklah mungkin dia menduduki jabatan lain. Atau kecil kemungkinan jabatan lain, otomatis kepala dinas kesehatan juga. Karena dia profesional kan. Dia profesional. Kemudian akan menjadi pertimbangan pansel manakala dia pernah mengundurkan diri di jabatan yang sama. Artinya, jadi misalnya ini pernah dikasih jabatan eselon 2 kepala dinas kesehatan kota, mengundurkan diri baru 3 bulan. Maka akan menjadi pertimbangan manakala beliau akan melakukan seleksi terbuka di jabatan yang sama di daerah manapun. Dan itulah pentingnya beliau melakukan perlawanan itu. Benar. Agar mengcounter bahwa itu bohong. Benar. Mungkin ini Bang, karena kan kalau kita lihat kasus ini kan kayaknya baru terjadi di Kota Bengkulu ini ya, khusus untuk masalah Kadis Kesehatan Kota Bengkulu ini. Baru-baru saja. Nah, alhamdulillah kan kita lihat dari teman-teman dari anggota DPRD Kota Bengkulu ya, Komisi 1 sudah menjalankan bagian fungsi kontrol pengawasan terhadap eksekutif dari legislatif. Nah, yang terkait ini Bang, mungkin agak menarik aku tadi ini melihat ini waktu sidak ini sidak kemarin ke BKPP ini, karena kan ini hampir semua anggota dewan ikut kemarin yang anggota Komisi 1, khususnya yang tim untuk sidak ini kemarin. Nah, berarti secara prosedur untuk sidak itu sudah dijalankan dengan baik gitu, nah kan, dengan hasil sidak sudah didapat. Nah, apa misalnya Bang hasil dari sidak kemarin ke depannya, apakah ada evaluasi rapat khusus dari tim teman-teman Komisi 1 ini hasil sidak ini kemarin, atau misalnya nanti akan memanggilkan lagi Kadis Kesehatan ini
Nah, karena kalau kita lihat ini proses ini kan delik ini kan mungkin pertama ada kayak ini ya, ada isu hoax ini kan, hoax ini bahwasannya Kadis Kesehatan ini kan mengundurkan diri, Bang. Tapi faktanya juga dari beliau mengatakan tidak pernah mengundurkan diri. Hasil sidak pun SK itu menunjukkan mengundurkan diri, diberhentikan. Nah, maksud di SK itu ya. Mungkin pertanyaan itu, Bang, bagaimana tindak lanjut dari hasil sidak kemarin? Karena di sini semua praksi kan ikut juga anggota Komisi 1 ini ya. Nah, karena kalau kita melihat ini ya agak sedih, Bang, agak sedih. Pertama, nasib dari Kadis Kesehatan ini yang gantung ini tadi, ya bagaimana anak istri dia ya, yang secara keluarga dia ini. Karirnya pun kasihan. Sehingga kita dari masyarakat juga dalam melihat situasi persoalan di kota ini ya sangat memilukan gitu, Bang. Mungkin itu, Bang. Ya, sebenarnya memang kita di Dewan itu melakukan fungsi pengawasan berkenaan dengan jangan sampai hal-hal yang maladministrasi itu akan terjadi dan terjadi kembali. Kalaupun ada hal-hal kelalaian di pemerintah kota, maka kita ingatkan. Inilah fungsinya kita sebagai mitras untuk mengkontrol. Nah, di sini kami melihat ada beberapa kejanggalan pada saat kami sidak. Dan itu fatal menurut kami. Pertama, di konsideran itu menyatakan dia mengundurkan diri, tapi tidak pernah ditemukan ada surat pengunduran diri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak melakukan evaluasi terhadap pemberhentian yang bersangkutan selama 1 tahun. Sesuai dengan PP 11 2017. Jadi untuk mengangkat dan memberhentikan itu ada regulasinya. Kemudian kita melihat status kepegawaian. Nah, status kepegawaian yang bersangkutan ini dikembalikan ke Rejang Lebong. Sedangkan di Rejang Lebong sudah dikeluarkan di status kepegawaian di sana. Kemudian di Bengkulu sudah mengeluarkan, jadi statusnya menggantung. Berarti waktu dia di Curup dulu, ini statusnya bukan status pinjam gitu ya? Bukan, jadi dia pindah ya? Ya, beliau ini sebelumnya adalah pegawai di Rejang Lebong. Kemudian mengikuti seleksi lelang ya, lelang seleksi jabatan. JPT Eselon 2 di Kota Bengkulu. Dan beliau melalui itu dengan prosedur yang jelas, melalui aturan yang benar gitu ya. Melalui seleksi, kemudian ditetapkan oleh KSN 3 besar. Setelah ditetapkan 3 besar, Pak Helmi mengusulkan 1 nama. Setelah mengusulkan 1 nama, baru melantik. Artinya prosedurnya jalan sesuai dengan PP 11. Tetapi pada saat memberhentikan, prosedur ini tidak jalan. Tapi ada ini, Bang, sedikit. Saya sudah baca beberapa media ini, baik online, koran ini. Jadi ada statement wali kota ini, katanya kan coba-coba. Nah, jadi Pak Wali Kota ini menyampaikan, ya dia ngobrol sama dengan Kadis ini kan, Pak Khairul ini. Nah, silakan coba, dia mau mencoba jadi Kadis Kesehatan. Saya suruh. Ada di media itu. Sudah itu, karena posisi ini alasan si wali kota ini, Helmi Hasan ini, karena ada anak istrinya di Curup, maka dia mau pulang ke Curup. Dengan alasan itulah bahwasannya Kadis ini dipindahkan lagi ke Curup, gitu. Nah, dibalikkan. Nah, ini kalau coba-coba untuk menjadi kepala dinas itu dalam bahasa hukum dengan aturan PP ini tadi itu nggak ada coba-coba biasanya itu kan, Bang. Jadi saya juga sempat mendengar rekaman suara yang di-share oleh Pak Wali Kota. Terkait beliau yang mengajak untuk melakukan mencoba-coba menjadi kepala dinas. Saya belum pernah mendengar atau aturan yang artinya untuk menjadi kepala dinas itu coba-coba. Nggak bisa. Kepala dinas itu untuk menduduki eselon 2, dia harus melakukan seleksi terbuka. Benar ya. Nah, dilakukan seleksi, kemudian melakukan uji-uji yang sesuai dengan kompetensi. Nah, terpilihlah 3 besar sampai beliau ditunjuk. Dan ini bukan suatu hal yang dicoba-coba. Kalau dicoba-coba, ya tidak bisa kita sekarang tempatkan kemudian kita tarik kembali. Nah, adanya KSN itu sebenarnya itu fungsinya. Jangan sampai kepala daerah itu menempatkan dan memberhentikan kepegawaian tanpa melalui prosedur, atau dengan kata lain seenak perutnya saja. Nah, jadi itulah gunanya KSN itu sebenarnya.
Dan disinilah KSN itu melakukan perlindungan kepada ASN seluruh Indonesia. Dan terkait pernyataan beliau, saya mendengar secara jelas dan lengkap pernyataan Pak Wali Kota dari rekaman suara. Memang di sana tidak beliau sampaikan pengunduran diri. Bahwasanya yang bersangkutan pengen pulang ke Curup karena anak istri di Curup. Ya pulang kan bisa kapan saja, bisa juga hari Minggu, bisa juga Senin, ya kan? Tetapi, kan jaraknya kan pulang terlalu jauh. Ya, jarak Bengkulu Curup kan cuma 1,5 jam, dan tidak menjadi alasan saya pikir. Dan kalau itu yang menjadi alasan, kenapa dari awal kita tidak meloloskan beliau? Apalagi ini Bang, adalah jabatan yang sangat strategis Bung Peri. Jabatan yang mengurusi kesehatan orang. Benar, apalagi kondisi ini Bang, kini ini kan masih masa COVID ya, masih masa untuk pandemi ini, otomatis tim gugus tugas ini kan garda paling depan ini kan Dinas Kesehatan, teman-teman Nakes, BPBD gitu dan teman-teman dari aparat hukum gitu ya, dari kepolisian dan TNI. Nah, ini kalau Kadis Kesehatannya saja sudah dibikin kegaduhan kayak gini istilahnya, nah bagaimana untuk mengatasi masalah pandemi yang ada di Kota Bengkulu ini? Itu yang jadi persoalan gitu loh, Bang. Ini jabatan yang sangat krusial sebetulnya. Ya, memang di kondisi saat ini Dinas Kesehatan itu salah satu leading sektor berkenaan dengan COVID. Nah, kenapa dulu kita mendesak pemerintah kota untuk mempercepat adanya seleksi terbuka kepala dinas? Karena kepala dinas sebelumnya diduduki oleh PLT. PLT itu punya kewenangan terbatas. Nah sekarang dengan diberhentikannya kepala dinasnya Pak Hairul Arifin, maka PLT kembali. Nah PLT ini memiliki keterbatasan. Ya, jadi kita juga mendorong kepada pemerintah kota untuk segera melakukan evaluasi terhadap ini. Kalau memang kita fair dan gentleman saja, kalau saatnya kita memang ada kehilapan, akui kehilapan dan kembalikan. Minta maaf. Minta maaf itu saya pikir walaupun lebih berat, tetapi itulah yang terbaik. Lebih legowo. Jadi ada kehilafan kita, maka dikembalikan beliau ke kepegawaian yang lama, jadi menjadi kepala dinas. Jadi ketimbang ini bergulir dan membuat kelucuan di publik. Nah, kelucuan di publik. Nah, artinya orang tidak mengundurkan diri, dibilang mengundurkan diri. Dan ini juga kami di Dewan itu sebenarnya memberikan warning atau pengawasan kepada BKPP, tidak bisa semau-maunya mengangkat dan memberhentikan kepegawaian. Benar, ada aturan ya Bang. BKPP itu harus memberikan masukan kepada pimpinan. Ini boleh, ini tidak boleh. Dan ini juga menjadi pembelajaran dan catatan kepada eselon 2 lainnya. Kalau kepala dinas kesehatan aja bisa, mungkin kepala dinas lain juga bisa. Ini yang kita khawatirkan. Manakala beliau nanti tidak senang kepada A, B, dan C, bisa saja bukan hitungan bulan, hitungan minggu mungkin bisa diganti. Nah inilah tugas Bang Ariono sebagai anggota DPR mencerdaskan kawan-kawan PNS juga bahwa tidak bisa sewenang-wenang. Kalau kemudian ini dibiarkan tanpa ada komentar dari masyarakat, tanpa perlawanan Pak Hairul Arifin kan, artinya akan mempermudah menjadi presiden buruk. Benar, presiden buruk. Wah, bisa berarti kan? Nah dengan adanya ini ASN harus melakukan perlawanan jika kemudian dizolimi. Begitu kan Bang? Pembelajarannya Bang ya? Ya, kalau saya pikir saya mendukung kalau memang beliau sudah melakukan gugatan ke Petun, melakukan gugatan ke KSN, ini beliau mempertahankan hak. Bukan mengambil hak orang. Dan ini adalah pembelajaran kepada pemerintah kota. Benar ya. Bahwasanya tidak bisa semena-mena melakukan hal-hal yang semaunya kita. Semua diatur oleh aturan. Seperti tangan besi gitu. Bisa, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang harus melalui tahapan, mana yang sifatnya urgensi. Benar. SK itu adalah bagian suatu keputusan hukum. Keputusan hukum yang menetapkan sesuatu. Manakala keputusan hukum terhadap penetapan sesuatu dengan dasar yang salah atau dasar yang dengan kebohongan,
maka ini sama dengan kebohongan publik. Ya, kan jelas di SK-nya. Menimbang poin A memenuhi pengunduran diri yang bersangkutan. Padahal pengunduran diri itu tidak pernah tidak ada. ada surat dan tidak tanda tangan, Jadi tidak bisa dasar yang menjadikan dasar kuat pembuatan SK itu adalah pengunduran diri. Sekarang pengunduran diri tidak ada. Otomatis secara logikanya dasarnya tidak kuat, maka ini SK harus dibatalkan. Batal demi hukum. Fatal, sangat miris, sangat miris ya Bang. Berarti kalau kita lihat ini Bang, baliknya lagi untuk kesimpulannya nanti ini kan pasti ya tergantung dengan si Kadis ini tadi ya, mantan Kadis ini tadi, Pak Khairul ini tadi. Sekarang ini posisi beliau, apakah dia ini ada informasi kan sudah digugat nih, sudah daftar ke Petun. Nah Petun ini, nah ketika nanti benar putusan sidang itu bahwasannya ini tidak ada bukti yang kuat, dasar yang kuat, tidak ada surat pengunduran diri, berarti ini hak dari mantan Kadis Kesehatan ini harus dibalikkan lagi posisi ya. Mungkin itu sedikit Bung Melian, kita berpesan juga ya, berpesan sebagai masyarakat, sebagai dari teman-teman DPR, khususnya buat Pak Khairul ini ya, Pak Khairul ini, intinya kalau memang beliau itu benar, pasti masih banyak masyarakat publik yang mendukung, gitu. Dan juga intinya untuk beliau kita berpesan untuk Pak Khairul ini, ya jangan diam gitu, jangan diam, harus bersuara. Nah pasti ini bukannya 1-2 orang yang membela beliau, pasti sekelompok teman-teman dari ASN ini karena menjadi presiden buruk ke depan, jangan sampai mereka trauma ketika ikut lelang, sudah jadi posisi sebagai PNS, sebagai eselon 2 yang paling tinggi ya, sebagai memimpin OPD, mereka merasa takut sehingga kinerja untuk pembangunan Kota Bengkulu nggak bisa dijalankan dengan baik. Nah mungkin itu untuk Pak Khairul, harapan kita juga sih dari kita masyarakat dengan teman-teman juga, ya kalau memang benar, maju. Closing lah Bang, closing statement, harapan kepada Pak Wali Kota Bengkulu, kalau terkait dengan dugaan kekeliruan ini, apa saran Abang, dan terkait dengan Pak Khairul, apa saran Abang? Ya, kalau terkait Pak Khairul, sudah jelas kemarin dari awal kita sudah sampaikan, langkah yang beliau lakukan itu sudah benar. Melakukan gugatan ke Petun, kemudian melakukan gugatan ke KSN. Terkait permintaan untuk pengembalian yang bersangkutan pada jabatan yang lama. Kemudian saya juga bersaran kepada Pak Wali Kota untuk melakukan evaluasi sebelum melakukan pergeseran terkait eselon 2 dan disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada, baik itu PP 11 tentang pegawaian dan yang lain-lain. Dan ini menjadi catatan penting bahwasanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kepala daerah itu adalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bawahan beliau. Jadi saya pikir itu harus menjadi catatan penting bagi beliau untuk bisa menempatkan eselon 2 yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Baik. Dan adapun berkaitan dengan kekeliruan yang sudah terjadi, kalau Pak Wali Kota Bengkulu kemudian berjiwa besar, berbesar hati, jika memang mengakui itu adalah sebuah kesalahan, minta maaf lah. Kembalikanlah jabatan orang kepada jabatan yang semula. Ikuti prosedur kalau ingin memberhentikan orang. Begitu kan Bang? Terima kasih Bang Aryono Gumai sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu yang dikenal kritis, menyoroti kinerja daripada pemerintahan. Dan terima kasih juga sahabat saya Bung Peri sebagai co-host pada malam hari ini. Sebenarnya satu dikit Bang. Kita masih ada ya. Sangat membutuhkan sebenarnya ya teman-teman DPR di Kota Bengkulu ini sebagai fungsi kontrol dan pengawasan ya harus lantang juga ya kayak menyuarakan ya. Karena kita sebagai masyarakat ada wakil kita rakyat sebagai pengawasan kontrol pemerintah seperti ini. Jadi ya seperti ini yang kita harapkan. Dan ke depan Bung Peri nanti yang jadi anggota DPR-nya di Kota. Insyaallah, amin. Baik, terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat dan Pak Wali Kota Bengkulu menjadi renungan beliau jika menyaksikan video ini, dan kepada masyarakat Kota Bengkulu, baik itu ASN dan lain sebagainya, mudah-mudahan bisa tercerahkan dengan penjelasan Bang Aryono Gumai. Saya Melian Sori, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.